Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa? Ketemu lagi di channel Gaspol NV bersama saya. Tentunya semoga semua selalu keadaan sehat walafiat ya. Oke, ini pada video kali ini itu saya akan mencoba kamera baru ini, itu DJI Osmo Action 5 Pro. Ini ya, kita akan tes nih. Nah, tapi sebelum itu mari kita coba review sedikit-sedikit dulu ya si DJI Osmo Action 5 Pro-nya ini ya. Ini kebetulan beberapa hari kemarin sampai dan kita akan coba. Oke, mari kita review tipis-tipis dulu ya. Apa aja sih perbedaannya dengan DJI Osmo Action yang lama ya, yaitu yang 4 ya teman-teman ya. Oke, let's go. Kita ke studio. Nah, inilah dia DJI Osmo Action 5 Pro. Nah, yang fisiknya seperti ini ya teman-teman ya. Yang menjadi perbedaan itu adalah pada DJI Osmo Action 4 dan 5 Pro ini. Itu yang pertama dari segi layar ya. Layarnya itu bezelnya lebih tipis lagi ya. Lebih agak luas dia, layar depannya. Dan layar belakang juga sama ya. Bezelnya lebih tipis lagi ya. Ini sudah touchscreen juga, sama seperti yang dahulu ya. Sama seperti DJI Osmo Action 4 ataupun 3. Nah, untuk di cover lensa juga ini sekarang sudah balik lagi ke seperti DJI Osmo Action 3 ya. Ini sudah dikasihnya karet ya, teman-teman ya. Nah, itu ya. Dikasihnya karet dan teksturnya juga agak berbeda. Agak berbeda ya teksturnya. Ini sudah dikasih karet. Lalu juga ini ada garis merah ya pada cover lensanya. Begitupun di sini ya di port untuk chargernya. Port Type-C-nya itu juga ada karet merah, dan juga ini di baterai juga ya ada warna merah ya, ini supaya menjaga air tidak masuk ke lubang Type-C dan juga baterai ya. Lalu juga ini untuk speakernya mic-nya ya, mic-nya tuh ada perbedaan juga ya. Mic-nya panjang, 2 buah ya, panjang mic-nya. Dan di bawah ini ada speaker, tombol record, tombol power, juga tombol untuk quick menu ya. Lalu ini baterai lagi ya. Ini baterai si DJI Osmo Action 4. Dan ini baterai DJI Osmo Action 5 Pro. Yang membedakan adalah ada tulisannya di sini. Ukurannya 1950 mAh. Sedangkan ini adalah ukurannya 1770 mAh ya. Untuk secara fisiknya sama ya teman-teman ya. Nggak ada perbedaan. Ukuran besarnya sama, tebalnya sama ya. Pin ini juga sama ya. Tidak ada perbedaan. Sehingga baterai ini bisa saling substitusi ya. Yang OA5, kita sebut aja OA5 ya. OA5 Pro ini bisa dipakai di OA4 dan OA3. Begitupun di baterai OA4 ini bisa dipakai di OA3 maupun di OA5. Ya, sama aja ukurannya. Tetapi dengan catatan ya, jika OA3 dan OA4 itu ingin menggunakan baterai OA5 itu kalian harus upgrade firmware-nya dulu ya. Di-update dulu firmware-nya ya, firmware terbaru ya untuk Action Cam OA3 maupun OA4 ya teman-teman. Baru bisa menggunakan baterai ini secara maksimal. Gitu ya. Ini kalau mau dilihat, itu bisa masuk dia. Ini yang 4 punya. Ini bisa masuk ke dalam ya. Oh. Oke, plug dia masuk semua. Begitupun ini audio adapternya. Ini ketika rilisnya itu di saat Osmo Action 4 ya keluar, setelah itu baru rilis ini ya audio adapternya. Ini juga sama, kita lepas dulu. Ini bisa masuk. Nah, itu ya. Cocok kan? Nah, oke, sekarang kita coba lihat menunya. Menu di dalam. Ada beberapa perbedaan ya teman-teman ya. Kalau kita lihat dari menu pilihannya itu, di sini ada foto, lalu ada video, ada super night, ya ini yang baru ya. Juga ada subject tracking, ini yang baru juga ya. Kalau slow mo ini sudah ada, timelapse juga ada ya, dengan yang lama juga ada gitu ya. Kalau subject tracking ini kita bisa men-track ya subjeknya. Jadi nanti dia ada kotak di sini ya teman-teman ya. Tuh ada kotak. Nanti kita bisa nge-track dia tetap berada posisinya di tengah gitu ya. Tapi asal jangan keluar dari frame-nya ya. Nah, jadi tetap dikondisikan di tengah. Nah, itu ya yang baru ini. Lalu ada super night ini. Nah, ini super night-nya. Oke, sekarang kita masuk ke video aja dulu. Kita lihat menu yang lainnya. Untuk di sini
menunya itu ya, itu kita lihat kalau untuk resolusi sama ya, 1080p sampai ke 4K ya. Baik itu 16:9 maupun 4:3. Kalau untuk FPS-nya itu semuanya sama. Itu maksimal bisa sampai ke 240 untuk yang 1080p. Kalau di 2,7 sampai 4,4K itu 120 fps. Ya. Ini sekarang udah sampai 240 maksimalnya, tapi di 1080p untuk slow-mo-nya. Oke. Lalu kita lihat untuk layarnya, untuk lensanya itu ya, itu wide dan di warp ya. Untuk stabilizernya Rocksteady dan Rocksteady Plus. Tapi kalau kita pilih di FPS di 60, itu kalau 2,7K atau di 4K itu bisa sampai ke ultra wide. Oke. Kalau FPS-nya semakin besar, ini nanti dia hanya ada standar di warp atau wide. Ya. Dan ini cuma ada erosion balancing. Ya. Kalau di 2,7K itu stabilisasinya ada erosion steady. Tapi hanya standar di warp ya. Untuk ukuran lensanya. Oke, saya biasanya ngambil Rocksteady, kita ambil lensa wide, oke. Lalu kita ambil 2,7K, 60 fps. Tapi biasanya saya 30 fps ya. Nanti baru saya up di saat render, nanti saya up jadi 60 fps. Oke. Lalu untuk menu yang lainnya itu ya, di yang sebelah kanan itu yang Pro. Kalau yang tidak Pro-nya itu ada Stabilization Scenario, itu hanya daily dan Sport ya. Kalau yang mau untuk balap sepeda nih, untuk sepedaan ya, kita bisa pilih sport ya. Lalu ada image adjustment. Nah ini ya. Ini ada tekstur, ada noise reduction. Kalau nggak salah ada saya di DJI Osmo Action 4 ini bukan tekstur ya, tapi sharpness kalau nggak salah saya. Oke, kita ambil yang Pro. Yang Pro ini ada exposure-nya. Itu kalau ingin dibikin exposure-nya ini bikin mau di setting-setting itu hanya bisa ngambil exposure dan ISO itu hanya pakai rentang ya. Jadi sekian sampai sekian, sekian sampai sekian gitu ya. Jadi saya pilih 100 sampai 800 untuk EV-nya. Kalau di hari yang cerah saya pilih minus 0.7 EV atau minus 0.3. Nah, tapi kalau kita ingin ISO-nya manual, kita ambil taruhlah kalau hari sangat cerah sekali kita ambil 100. Untuk shutter speed-nya kita ambil 2 kali dari FPS biasanya. Kalau 30 saya bikin 60, kalau misalnya 60 kita ambil 120 ya. Tapi saya sarankan kalau ingin manual shutter speed-nya itu teman-teman harus menggunakan ND filter ya. Karena pasti itu akan over exposure nanti ya. Cerah banget warnanya gitu. Oke. Sekarang kita pilih auto, saya ambil yang minus 0.7 EV-nya dan ISO-nya 100 sampai 800. Untuk white balance kita pilih otomatis saja. Untuk colornya saya pilih yang HLG 10 bit ya. Ini untuk yang kodek H.265 ya teman-teman ya. Nanti ada juga normal 10 bit, ada normal 8 bit, dan Delog M 10 bit kalau yang ingin melakukan grading dan sudah paham dengan grading ya. Tapi saya pilih aja HLG 10 bit. Ini lebih warnanya lebih mantap lagi ya. Oke, confirm. Lalu untuk image adjustment-nya itu saya pilih biasanya custom. Untuk tekstur saya pilih minus 0.2. Noise reduction-nya saya pilih min 1. Nanti di proses post production atau ketika diedit nanti baru saya naikkan sharpness menjadi 50% ya teman-teman ya. Oke, kita confirm. Nah, itu ya. Kalau untuk mic-nya ini ya, ini internalnya channelnya stereo. Noise reduction-nya, wind reduction kita pilih high ya. Nanti kita akan coba ya, karena ada improvement nih si DJI Osmo Action 5 ini ya untuk mic-nya karena besar banget ini. Nanti kita coba kita tidak menggunakan mic eksternal, tapi kita menggunakan mic internal ketika kita nanti ngevlog ya. Oke. Nah, itu aja rasanya teman-teman ya. Dan ini juga si magnetic mount-nya ini juga bisa digunakan yang lama ya. Yang punya DJI Osmo Action 4 ini bisa taruh sini. OA3 juga bisa ya. Nah, untuk mic saya masih menggunakan mic yang lama itu ya, mic custom saya ini. Nah, ini mic custom yang saya letakkan di helm saya. Ini ya. Pakai 2 ring ya, TRS. TRS. Nah, nanti saya pasang di sini ya. Nah, gitu ya. Nah, nanti akan keluar. Ini terpilih yang tracking.
Nah, ini akan keluar barnya tuh ya. Ini seharusnya warnanya hijau ini. Nah, gitu. Lalu kalau kita pilih di sini nanti, nah ini gennya itu teman-teman bisa pilih +1K karena udah ada improvement nih, atau -4K. Saya kemarin pilih coba-coba itu di +1 aja lah gitu, atau +2 juga bisa gitu karena suaranya lebih besar nanti ya. Dan suara ambience di jalan tuh lebih masuk juga gitu ya. Nah, ini AGC ini saya nggak ngerti nih apa ini AGC ini, belum saya pelajari teman-teman ya. Dan channelnya saya ambil stereo ya. Oke, mari kita coba keluar teman-teman ya, kita tes ya. Bagaimanakah hasilnya video biasanya ya. Dan juga video dari Super NEC-nya nanti kita coba. Lalu kita akan coba juga nanti ketika kita menggunakan mic internal ya. Oke, mari kita keluar ya, let's go. Nah, ini kita sedang tes ya si DJI Osmo Action 5 Pro di malam hari. Ini saya menggunakan settingan video biasa ya. Untuk settingan itu saya pakai 2,7K 30 fps 16:9. Lalu ini colornya itu HLG 10 bit. Nah, ini khusus untuk yang HiVisi ya, atau H265. Lalu untuk ISO-nya 100 sampai 6400, dan untuk EV-nya saya bikin plus 0.7. Nah, gitu ya. Kalau untuk image adjustment-nya itu teksturnya saya bikin -2, sedangkan noise reduction-nya saya bikin -1 ya teman-teman ya. Nanti di proses editing itu akan saya tambah sharpness-nya menjadi 50%. Dah, hanya itu aja mungkin saya tambah ya. Dan itu juga tadi settingannya cuman itu aja. White balance-nya saya bikin auto ya. Shutter speed-nya bikin auto. Untuk audio saya menggunakan mic eksternal, itu mic kabel yang menggunakan audio adapter. Untuk gainnya itu saya bikin +1 ya teman-teman ya. Ini kayak mana suara +1-nya, apakah suara ambient di sekitar jalan ini ya ketika saya lewat ini, apakah ikut masuk ke dalam, terdengar tidak ya. Dan untuk anginnya kayak mana nih, mengganggu betul nggak anginnya masuk ke dalam mic nih. Ini karena visor saya buka ya, nggak saya tutup teman-teman ya, karena visor saya ini di JPX MX 726R ini bagian dalamnya itu udah baret-baret ya, bagian luar aman-aman aja. Karena kebetulan kalau bagian dalam ini dia kena dari plastiknya, dari crown padnya ya, bagian dalam. Ini mobil mau kemana nih? Nah, ini kita tes ya bagaimana kondisi di malam hari ketika menggunakan settingan video biasa aja nih, tetapi dengan colornya itu adalah HLG 10 bit ya. Karena kalau saya lihat tadi ya, kalau di settingan tuh, kalau teman-teman, bagi teman-teman yang punya DJI Osmo Action 5 Pro, coba bisa dilihat itu ya, ketika kita memilih color profile-nya itu di HLG 10 bit, dan color profile-nya itu di normal 10 bit, itu pasti agak berbeda ya. Lebih terang yang normal 10 bit dibandingkan yang HLG 10 bit. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana hasilnya nih teman-teman? Nanti saya akan bawa ke tempat yang lebih gelap ya. Oke ya, ikutin terus ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, ini kita sudah akan memasuki ke daerah yang kurang cahaya ya. Ini kita biarkan dulu mobil lewat ya teman-teman ya, karena kita tidak bisa tes ya ketika ada mobil ini cahayanya ya. Nah, ini ya, ini nggak ada cahaya sama sekali nih, kecuali cahaya lampu motor, dan itu mobil di depan lampu remnya ya. Nah, ini ada motor. Ini gelap banget ini cuy, tuh. Tuh, cuma ada lampu-lampu rumah, jaraknya jauh banget. Ada sekitar 500 meter. Nah, ini kurang cahaya juga di sini nih. Ini ada, cuma ada lampu jalan.
Nah, bagaimana hasilnya teman-teman nih? Sudah ada improvement belum nih? Bagi yang punya DJI Osmo Action 4 ya atau 3, coba dibandingkan ya dengan video saya ini ya, ketika di low light ya, karena saya tidak punya kamera pembandingnya. Kebetulan DJI Osmo Action 4 sudah laku terjual sudah lama ya teman-teman ya. Dan saya perhatikan juga kayaknya ini untuk audionya sudah ada improvement lagi ya dibandingkan dengan DJI Osmo Action 4 kayaknya teman-teman ya. Kalau tadi sekilas saya dengar melalui unit ini langsung ya, melalui DJI Osmo Action 4-nya langsung, hasil rekaman kemarin itu karena saya menggunakan mic eksternal kabel mic custom saya ya, yang dulu itu ketika saya dengar hasil rekaman itu ya dengan gainnya 0 itu cukup bagus terdengar teman-teman ya, nggak ada yang aneh-aneh gitu ya, nggak pecah gitu ya, suaranya bagus-bagus aja ya. Dan sekarang ini saya coba di +1 ya, bagaimana hasilnya dan bagaimana juga hasil dari kalau dilihat ini sekarang ini cahaya kurang di depan ini ya teman-teman ya. Ini ada cahaya, cuma cahaya lampu motor aja ini. Oke, sekarang kita menggunakan Super Night dengan kondisi settingan itu semuanya manual, kecuali untuk mic ya. Ini micnya kita gunakan gainnya itu di +1. Dan pada indikator volumenya ini itu orange ya teman-teman ya. Nah, ini kita lewat ke tempat yang mulai kurang pencahayaan. Nah, bisa dibandingkan nanti dengan Super Night-nya. Nah, ini juga kurang cahaya nih. Sini lagi. Oh, bagaimana hasilnya? Nah, ini kurang cahaya nih. Ini kurang cahaya nih teman-teman nih. Cuma percaya mobil nih. Nah, ini kalau dibandingkan dengan Insta360 X4 ya, memang jauh banget ya teman-teman ya. Kalau Insta360 X4 itu waduh, gelap banget nggak ada cahaya sama sekali, berbeda dia. Kalau ini masih seperti apa yang mata kita lihat. Nah, ini hampir mirip ya apa yang dilihat oleh si lensa dari DJI Osmo Action 5 Pro ini ya. Nah, ini gelap nih tuh, nggak ada cahaya sama sekali kecuali rumah yang di seberang sana tuh. Ini cuman cahaya lampu motornya aja nih. Ini baru ada penerangan. Oke, ini teman-teman ya, hasil dari Super Night DJI Osmo Action 5 Pro. Wih, mentok ya bang. Nah, bagaimana hasilnya teman-teman nih? Cukup lumayan ya. Jadi agak pede nih untuk bermain-main di malam hari ya. Motoran di malam hari atau ngevlog di malam hari. Oke, sekian ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.